Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well everyone, welcome to the next explanation in ESP course. The topic today is about need analysis in English for specific purposes. Okay, without further ado, let's get started. Of need itself can be said as the gap between what is and what ought to be. Jadi dalam pendidikan, makna atau definisi dari kebutuhan itu adalah celah antara fakta di lapangan atau yang terjadi di lapangan dengan apa yang harusnya terjadi. Jadi ada celah atau gap antara fakta dan realita dengan idealnya, hal yang ideal. Okay, next definition of need in ESP is related with what the learner has to be and do in the target situation in using English. Lain halnya dengan makna dari kebutuhan dalam ESP, itu terkait dengan apa yang harusnya dilakukan dan dipahami oleh siswa dalam target situasi target dalam menggunakan bahasa Inggris. And in ESP practice, the definition of need depends on the context and who is doing the analysis. Dalam praktek ESP, makna atau definisi dari kebutuhan itu tergantung dari konteks dan siapa yang melakukan analisa atau analisa kebutuhan tadi. As what stated before, in general need is a gap between what is and what ought to be. Di kebutuhan itu adalah celah di antara hal yang dilakukan di lapangan dengan hal yang seharusnya dilakukan. But there are also several concepts of need proposed by some experts. For example, the first one, Brinley in 1989, defined the concept of need into objective need and also subjective needs. Objective needs here, the needs that are identified on the basis of clear-cut, observable data gathered about the situation, the learner, the language that the learners must acquire, and also the learner's present proficiency and skill level. Jadi objektif atau kebutuhan objektif ini dapat diidentifikasikan sebagai data dasar atau data yang bisa diobservasi terkait dengan situasi siswa serta bahasa yang harus dikuasai atau diperoleh oleh siswa, dan juga terkait dengan kemampuan bahasa siswa sekarang, present proficiency or the skill level. Objective needs can be diagnosed by teachers on the basis of the analysis of personal data about the learner's biographical data such as age, gender, nationality, marital status, educational background, and also current language proficiency and difficulties in foreign language learning and etc. Jadi kebutuhan objektif ini bisa didiagnosa oleh guru berdasarkan analisa data-data personal mengenai data biografi seperti umur, gender, atau nationality, status pernikahan, juga tentang latar belakang pendidikan dan kemampuan berbahasa dan kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa asing. Sementara itu, subjective needs here, subjective needs can be defined as the language learning cognition and emotional needs of the learners. These needs include the learner's personality, self-confidence, personal cognitive styles, expectation, and self-esteem during the learning process. Kalau subjective needs di sini atau kebutuhan subjektif ini terkait dengan kognisi pembelajaran dan kebutuhan emosional dari siswa. Dan ini termasuk tentang personality siswa,
self-confidence atau rasa percaya diri, serta gaya belajar atau personal cognitive style, ekspektasi mereka, self-esteem selama proses pembelajaran. Needs. Learner's own needs. Jadi Berwick mendefinisikan perceived needs ini sebagai others learning experiences atau pengalaman belajar seseorang. Sementara itu felt needs atau kebutuhan yang dirasakan terkait dengan learner's own needs, kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, he is also state that perceived needs were often considered as normative, real, and objective in the sense that they reflected teachers or educational settings outside the perception of learners' language needs. On the other hand, felt needs were those needs that the learners thought they needed. Jadi untuk perceived needs ini dianggap sebagai hal yang normatif, nyata, dan objektif yang direfleksikan oleh kepada guru dan juga educational setting di luar persepsi dari siswa atau persepsi bahasa yang dibutuhkan oleh siswa. Sementara itu felt needs terkait dengan kebutuhan yang siswa butuhkan, kebutuhan yang memang mereka butuhkan. Nah, felt needs were related to the feelings, thought, and assumptions of the learners. Jadi felt need di sini lebih terkait kepada feelings, perasaan, thought, pikiran, dan asumsi dari siswa tersebut. Dengan kata lain, they can be defined as wants and desires of the learners. Jadi didefinisikan juga sebagai keinginan dari siswa. Kebutuhan berbahasa Hutchinson and Water in 1986 proposed two concepts of needs, target needs and learning needs. Target needs and learning needs then divide into necessities, lacks, and also wants. Okay, let's see the target needs first. Target needs here refers to the learner's necessity, lacks, and wants for functioning effectively in the target situation. Jadi target needs ini mengacu kepada necessity, lacks, and wants yang berfungsi secara efektif di situasi target. Sementara itu, learning needs concerns about the learner's motivation and attitudes, interests, personal reasons for learning, learning styles, resources, and time available. Jadi learning needs ini lebih kepada motivasi siswa, minat siswa, alasan mereka belajar, gaya belajar, sumber belajar, serta waktu yang tersedia waktu yang mereka miliki dalam belajar. So, target needs lebih meliputi kepada aspek bahasa apa yang harus dikuasai siswa, serta aspek bahasa apa yang telah atau belum dikuasai siswa, dan aspek bahasa apa yang ingin dipelajari oleh siswa. Jadi ada necessity, lacks, and wants. Sementara learning needs itu lebih terkait kepada hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, lebih kepada rute yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. But need analysis purposes. Need analysis involves collecting and collating relevant information about a single learner's or a set of learners' common purpose or purposes for learning English, and also interpreting the data so that the choices and or decisions can be made about defining objectives and principles for course design and materials. Nah, need analysis atau analisa kebutuhan pada umumnya bertujuan untuk mengumpulkan
informasi yang terkait dengan siswa, terkait juga dengan tujuan mereka dalam belajar bahasa Inggris. Selain itu, tujuannya adalah menginterpretasikan data yang sudah di gather tadi atau yang sudah dikumpulkan atau di collecting tadi, menjadi sebuah keputusan atau decision untuk membentuk atau membuat objektif atau prinsip dalam course design dan materi dalam pembelajaran. Nah, bisa dikatakan bahwa tujuan need analysis ini juga bisa untuk mengetahui keterampilan bahasa apa yang diperlukan oleh siswa dalam melakukan suatu kegiatan, dan ini dapat menentukan atau mengidentifikasi apakah sebuah program telah memenuhi kebutuhan siswa atau belum, dan juga dapat mengidentifikasi gap antara apa yang telah dikuasai siswa dan apa yang perlu mereka kuasai, serta juga terkait dengan permasalahan yang mungkin mereka alami selama proses pembelajaran. In ESP, three components of need analysis in ESP. The first one is target situation analysis, or it can be short by TSA, and present situation analysis, or PSA, and learning situation analysis, or LSA. Okay, let's see them one by one. In general, in order to design or to make a course design of ESP, these three framework, TSA, PSA, and LSA is needed. So TSA, or target situation analysis, also can be said as necessities. Present situation analysis can be said as likes, and learning situation analysis can be said as wants, as what stated by Hutchinson and Water in 1989. Okay, let's start from the target situation analysis. Target situation analysis is the traditional approach for the purpose of compiling information to identify language needs and to determine objective. Jadi analisis target situasi dapat didefinisikan sebagai pendekatan tradisional dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan bahasa dan juga menentukan tujuan dari pembelajaran. Or Rick Tarrick in 1983 state that TSA is identifying language needs consists of primarily in compiling information both on the individuals or group of individuals who are to learn a language and on the use which they are expected to make of it when they have learned it. Jadi utamanya yaitu untuk mengumpulkan informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan bahasa dan menentukan tujuan atau objektif dari pembelajaran. Nah, komponen ini mencoba mengidentifikasi kebutuhan bahasa pembelajar atau bahasa siswa dalam situasi kerja atau situasi akademis. Nah, yang diidentifikasi dalam analisis TSA ini adalah identifikasi tugas, kegiatan dan keterampilan seperti apa yang harus dikuasai atau dibutuhkan oleh siswa. Nah, the components included key genres or text type, situation or context, special language element or registers, functional and other content of language, particular fields of studies and work. Jadi hal-hal yang sepertinya text type atau di bahasa, tujuan komunikatif atau fungsi dari bahasa, komponen lain yang digunakan dalam bidang atau bidang tertentu dalam situasi kerja atau situasi pembelajaran.
present situation. ESA seeks to establish what the students are like at the beginning of their language course, investigating their strengths and weaknesses. Jadi, present situation analysis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana siswa sebelum program dilaksanakan atau kelas ESP dilaksanakan, serta juga untuk menginvestigasi kekuatan dan kelemahan dari siswa. Jadi, present situation analysis is more like assessment of learner strengths and weaknesses, or what Hutchinson and Waters said as LEX. Oke, jadi present situation analysis ini yang diidentifikasi dalam analisa atau komponen need analysis ini adalah mengidentifikasi apa yang telah dan belum dikuasai oleh siswa dan kaitannya dengan target capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dalam komponen ini juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahasa dari siswa. In need analysis of ESP is learning situation analysis or LSA. So, in LSA, it included pedagogical, methodological, and logistical factors which will affect decision about the design of a course. And it is positively influence the success of a language learning program. Dalam learning situation analysis atau learners factors analysis ini, komponen ini mengidentifikasi apa yang siswa inginkan dan kenapa mereka menginginkannya. Nah, yang diidentifikasi dalam analisa ini adalah faktor siswanya seperti apa. Nah, apa yang memotivasi mereka serta persepsi kebutuhan mereka dalam konteks pembelajaran. Dalam learning situation analysis ini ada yang namanya strategi analisis dan means analysis. Nah, strategi analisis di sini adalah strategi yang digunakan siswa untuk memotivasi mereka dalam belajar atau dalam konteks pembelajaran, dan means analysis ini lebih terkait kepada identifikasi lingkungan pembelajaran seperti guru, metode pengajaran, serta fasilitas yang ada. Nah, dalam analisa means analysis ini yang diidentifikasi adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan apa yang siswa ESP dan gurunya yang bisa penuhi. Okay. And the following is the examples of statements under the heading of TSA, LSA, and PSA proposed by Dudley Evans, and St. John. The first one is the example of learning needs. I need to see vocabulary written down. Jadi di sini lebih kepada LSA atau learning situation analysis. Analisa kebutuhan atau learning needs. Karena siswa ingin melihat atau ingin menguasai vocabulary. The second one, I have occasional meetings with British colleagues. Nah, siswa menyatakan bahwa mereka sering mengadakan pertemuan dengan kolega-kolega dari British. Nah, ini lebih kepada target situation analysis atau target needs. Mereka butuh untuk mengikuti kelas ESP karena secara occasional mereka mengadakan meetings dengan kolega dari British. The next one is I find it difficult to write persuasively. Saya sulit untuk menulis secara persuasif atau membujuk ya. Nah, ini lebih kepada present situation analysis, present need, kebutuhan pada saat sekarang. Mereka sulit untuk menulis secara persuasif. Nah, next, I pick things up by listening. Pick things up
up by listening. Saya belajar dengan cara menyimak atau mendengarkan. Nah, ini lebih kepada language situation analysis atau lebih kepada learning needs. Then student A need to read more widely. Siswa A perlu membaca secara mendalam. Nah, ini lebih kepada contoh tentang target situation analysis dan target needs. Next is I like problem solving. Ini contoh dari learning situation analysis. I had to write report. Saya tidak suka menulis laporan. Ini lebih kepada target situation analysis. And my problem is finding the right words. Masalah saya sulit atau saya mempunyai masalah ketika menemukan kata yang lebih tepat. Nah, ini contoh dari present situation analysis. Nah, present situation analysis ini lebih kepada students lack ya, tadi sudah jelaskan. Seperti yang nomor 3, I difficult persuasively. Ini juga my problem is findings. Nah, this is examples of statement under the heading of target situation analysis and learning situation analysis and also present situation analysis. Digunakan dalam untuk mengumpulkan atau collecting information related with students' needs. Yang pertama menggunakan tes, questionnaires, interview or structured interview, observation, case study, learners' diaries, previous research, and participatory needs analysis. Nah, jadi ada beberapa metode seperti tes, questionnaires, interview atau wawancara, observasi, studi kasus, learner's diary, and also penelitian sebelumnya, dan juga partisipasi dalam analisa kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya. In meeting, the first question is explain the purpose of need analysis, and the second question is differentiate necessities, likes and wants, and give example. So you have to submit the answer of the quiz in your e-learning platform based on the schedule given. Okay, this is the end of the explanation related with need analysis in ESP. I hope you understand the material well. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.